Baik, saya Wito sebagai perupa mengajak teman-teman sekalian ketika Anda menekunin daripada bidang melukis ini, Anda tidak usah khawatir karena melukis sudah menjadi industri, banyak peminat dan bisa mendatangkan income. Bakat melukis saya itu ketika sampai Jakarta bahkan nggak pernah padam ya, boleh dibilang seperti itu. Pada akhirnya saya memutuskan kemana nih saya, bergabunglah ke teman-teman di Pasar Seni Ancol. Saya belajar di sana, memperdalam tentang seni lukis ini di Pasar Seni Ancol. Di antaranya ada senior saya itu Pak Abbas Matota, ada Mas Irman Sadin, ada Mas Imam Subekti. Satu-satunya Mas Abbas Matota itu adalah langganannya Raja Bolkiah. Disitulah saya memperdalam lukisan potret ini, gitu Mbak. Nah, cerita berikutnya, saya dulu kerja di perusahaan Belanda dulu. Saya bagian make up patung Cindramata itu kan. Nah, cuma seiring waktu, sepertinya masih kita nggak cukup puas nih di situ. Oke, saya akhirnya ketika saya ingat di Malioboro, main-main di Jogja sana kok, ini seniman jalanan Jogja ini asik gitu loh. Nyeket, orang makan, orang berkunjung di Jogja itu kok serasa ada kebebasan gitu. Akhirnya saya berpikir di mana di Jakarta yang pas untuk nongkrong gitu. Rupanya tahun 90-an ya, 90-an itu di Pasar Baru itu dulu trennya kartu ucapan. Nah, setelah saya nggak kerja lagi sama perusahaan Belanda itu, saya nyebur nih di Pasar Baru. Karena saya terinspirasi dari Malioboro itu, Mbak Ana. Nyeburlah di Jakarta, di Pasar Baru ini, saya ngamen lah, seperti teman-teman yang di Jogja sana, pajang lukisan potret. Jadi per 86 ya, itu ikrarnya saya memutuskan untuk, sudahlah, saya harus menjadi pelukis. Dan saya harus buktikan kepada keluarga, kepada masyarakat sekeliling saya, bahkan kepada dunia, Wito bener menjadi pelukis. Gitu. Kalau orang bilang katanya ini panggilan jiwa gitu ya. Lebih nggak sih kalau saya bilang panggilan jiwa gitu. Ya kan? Jadi dengan pendidikan saya yang pas-pasan ini, saya akhirnya memutuskan Mbak, sesuai panggilan jiwa tadi ya. Kok saya kerja sales nggak cocok juga. Kerja ini nggak cocok juga, kerja itu nggak cocok juga ya kan. Mau yang lebih tinggi pendidikannya pas-pasan kan. Sepertinya melukis ini sudah menjadi bagian daripada ya itu tadi jiwa saya itu Mbak. Nah saya terus belajar terus. Ya satu kali ada kegiatan pameran, saya nonton pameran. Saya di sana banyak bertanya kepada para pelukis-pelukis ternama itu kan, yang pada akhirnya sekarang menjadi teman, sahabat, kita bisa pameran bareng. Ya itu sesuatu gitu menurut saya. Per 99 itu saya dipercaya untuk ngurus tempat ini. Nah, adalah akhirnya komunikasi kan antara kami dan Pemda dalam hal ini Jakarta Pusat. Yang mana pihak Jakarta Pusat ingin membina kami direlokasi di tempat yang sekarang ini. Dulu kita disubsidi payung wisata itu. Karena payungnya sudah rusak, satu kali saya buat gerakan tindanisasi pada saat itu. Ketika saya buat gerakan tindanisasi, saya dipanggil sama wali kota kan, diajak ngomong pada saat itu. Siapa yang suruh kalian bikin tenda katanya kan? Ya ini inisiatif kami Pak, karena Bapak kan mencanangkan kami ada di tempat ini untuk dibina, bukan dibinasakan. Saya buat inisiatif ini, kalau ini dianggap salah, ya silakan dibangun. Terjadilah itu dialog. Seiring dengan waktu juga Mbak, dari beberapa kepala dinas UMKM itu, ya singkat cerita pada masa Pak Ahok kemarin, seluruh pedagang kaki lima mau di bidang kuliner, mau di bidang seni seperti saya ini, ditata, kira-kira seperti itulah. Sekarang jujur, seperti saya sebagai pelukis konvensional ini saingannya kan teknologi kan, orang buat karikatur lewat digital kan, dengan cepat dan tepat gitu.
Karena dikerjakan dengan tangan, dikerjakan dengan penuh perasaan, merekam daripada objek yang bersangkutan dengan komputer beda. Rasanya beda. Jadi banyak pelanggan saya yang bisa menyampaikan bahwa dilukis tangan sama dilukis komputer itu beda rasanya. Sebenarnya pemesannya itu udah dari presiden sampai presiden, ya kan, dari orang high class sampai orang nggak berkelas. Kalau bicara karya seni kan tak terbatas ya. Tapi masyarakat pada akhirnya punya pilihan. Sudahlah ke pasar baru aja, harganya relatif terjangkau. Artinya kita bisa melayani dari semua kalangan, gitu loh. Bahkan satu kali juga saya pernah mendapat kepercayaan dari Kemenlu, zaman itu Pak Martin Natalegawa, ya kan, untuk melukis Bu Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika pada saat itu kan. Nah itu satu kepuasan dan kebanggaan saya juga ketika jasa saya sudah dipakai daripada kalangan menteri, katakanlah seperti itu. Seperti Bu Sri Mulyani, saya pernah dipercaya untuk melukis Bu Sri Mulyani ketika beliau pasca menjabat Menteri Keuangan pada eranya Pak SBY. Alhamdulillah ya, puji Tuhan, rupanya karya saya itu boleh dibilang disukai lah gitu, seperti itu Mbak Ana. Penghasilan pelukis itu boleh dibilang fluktuatif ya, nggak menentu lah boleh dibilang. Kadang ada, kadang enggak. Tapi lepas daripada itu kan kita ini orang beragama lah, punya keyakinan bahwa ada Tuhan, ya kan, ada Allah yang ngatur rezeki daripada setiap hambanya kan. Saya lebih ke sana Mbak Ana. Artinya setiap kita mau usaha pasti di sana ada jalan lah gitu. Jadi kalau bicara pendapatan ya alhamdulillah sejauh ini saya cukup, bahkan bisa menyekolahkan anak saya sampai ke sarjana. 2 anak saya selesai meraih sarjana. Artinya di situ ya saya syukurin bahwa tanpa harus saya kerja menjadi pegawai, kerja formal yang lain, toh saya juga bisa seperti orang-orang kebanyakan menyekolahkan anak pada jenjang yang representatif. Saya pikir itulah. Jadi disyukurin saja, cukup. Kita sudah bercerita tentang seputar komunitas Pasar Baru dan keberadaan saya di Pasar Baru. Saya sebagai pribadi, pekerja seni ini boleh dibilang kan seperti saran daripada para senior itu ya. Kita sebagai pelukis, pekerja seni itu harus kumpul pelukis. Konon ada juga kata-kata bijak, kalau kita kumpul tukang minyak kan kita ikut bau wanginya juga kan. Nah itu saya lakukan gitu. Dari waktu ke waktu saya datang ke pameran, saya berkenalan sama beberapa pelukis. Yang pada akhirnya Mbak Ana, perjalanan saya yang kurang lebih 25 tahun ini, sampai saat ini setidaknya saya sudah mendapat pengakuan secara nasional gitu kan. Kenapa saya bilang mendapat pengakuan secara nasional? Karena barometernya seniman itu adalah ketika yang bersangkutan sudah merasakan berpameran di Galeri Nasional.